Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bareng saya Dewa di DM YouTube Project. Benarkah Ronaldinho dan Mesut Ozil akan tiba di Indonesia akhir Mei ini? Hal ini berdasarkan ucapan seseorang loh. Siapa ya? Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi di Persis Solo? Kok adem ayem di bursa transfer ini? Serta apakah Dewa United layak disebut tim Sultan melihat rekrutannya di bursa transfer ini? Semuanya kita akan bahas di channel ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik juga tombol loncengnya, like, share, dan komen. Usai gelar latihan perdananya bersama Rans Cilegon FC, menurut pelatih Rahmat Darmawan mengatakan masih banyak kekurangan di tim ini, terutama di sektor serang. Memang belum datangnya 4 pemain asing membuat RD belum bisa menyimpulkan kekuatan Rans musim depan. Namun begitu, Coach RD tak mau bergantung pada pemain asing. Ia pun fokus mencari pemain lokal yang bisa jadi komposisi tim Rans musim depan. Yang unik adalah Coach RD mengatakan tertarik memboyong sejumlah pemain naturalisasi seperti Greg Nwokolo, Silvio Escobar yang pernah ia latih di Madura United, serta 2 nama yang tengah didekati yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Bahkan kabarnya Coach RD meminta pada manajemen Rans untuk datangkan Stefano Lillipali dari Bali United, Kim Kurniawan dari PSS Sleman, serta pemain keturunan Jepang lain yakni Seiya Dakostalai dari Arema FC. Ya, setelah melihat latihan perdana ini, memang tim ini belum sempurna, masih banyak kekurangan di semua sektor, dan kami pun terus mencari pemain untuk menambal kekurangan ini. Ada dari lokal dan naturalisasi juga yang sedang kami usahakan, ujar Coach RD. Ketika ditanya apakah termasuk Stefano Lillipali, Coach RD mengatakan inginnya seperti itu, kalau bisa ya, ujar Coach RD. Sementara itu, kabar terbaru mengatakan jika Ronaldinho dan Mesut Ozil akan tiba di Indonesia akhir Mei ini. Hal ini justru disampaikan mantan Sekretaris Menpora Gatot S. Dewa Broto. Ia mengatakan ada info dari CEO perusahaan besar yang mengatakan 2 pemain ini akan tiba di Indonesia dalam waktu dekat, yakni akhir Mei ini. Baru saja ada info 10 menit yang lalu bahwa Mesut Ozil akan tiba di Jakarta akhir Mei ini. Setelah itu Ronaldinho juga. Hal ini disampaikan seorang CEO perusahaan besar yang kliennya akan mengatur kedatangannya, tulis Gatot di Instagramnya. Namun justru CEO Rans Darius Sinathrya mengaku tidak mengetahui apapun mengenai kabar Mesut Ozil yang disampaikan oleh Gatot. Kurang tahu saya kalau soal itu, mungkin bisa dikonfirmasi langsung ke Pak Gatot, ujar Darius Sinathrya. Dari Persis Solo, banyak yang bertanya-tanya kenapa Persis Solo masih belum umumkan rekrutan barunya. Apakah sengaja atau memang sedang ada masalah? Apalagi Persis baru saja kehilangan salah satu sponsor utama mereka, yakni Wilmar, yang tersandung kasus ekspor impor minyak goreng. Meskipun begitu, sejumlah nama terus dikaitkan dengan Persis Solo, mulai dari Marco Simic, Stefano Lillipali, dan yang terbaru adalah Gavin Kwan. Pemilik Persis Solo Kaisang Pangarep saat ditanya hal ini justru menjawab, "Loh, saya aja nggak tahu tuh. Tanya aja sama bosnya. Wong saya aja nunggu, nggak welcome-welcome," ujar Kaisang Pangarep. Saat ditanya para pemain yang diisukan akan ke Persis Solo justru diincar Rans Cilegon FC seperti Stefano Lillipali, Kaisang pun menjawab, "Loh, kok aneh? Wong mereka bukan pemain kita kok. Ya bebas lah, mau kemana aja ya terserah mereka. Mau Simic, Lillipali, atau siapapun boleh aja kemana aja, kan mereka masih bebas," ujar Kaisang Pangarep.
Hal ini mengindikasikan jika susunan pemilik Persis Solo telah diatur kewenangannya, yang berhak mengatur rekrutmen para pemain mungkin Erick Thohir dan Aga Thohir. Sementara Kaisang mungkin mengurusi pertandingan dan performa tim, serta Kevin yang mengurusi manajemen. Banyak yang mengatakan jika Dewa United adalah salah satu tim sultan baru di Liga 1 musim ini. Dengan dana berlimpah plus dukungan dari Juventus, membuat tim asal Tangerang Selatan ini diprediksi bakal menggemparkan jagat sepak bola Indonesia bersama Rans Cilegon FC dan Persis Solo. Tapi kita lihat rekrutannya sejauh ini. Bukannya kami meremehkan para pemain yang direkrut Dewa United ya, namun mungkin kalian sudah tahu kualitas dan performa para pemain ini. Dimulai dari Dias Angga Putra, bek veteran berusia 32 tahun yang di beberapa musim terakhir tak jadi pilihan utama di klubnya, baik di Persib maupun Bali United. Lalu Sugeng Effendi, meskipun terkenal cepat tapi belum pernah main di klub papan atas, tercatat hanya Persela Lamongan dan PSM Jogja saja. Kemudian Asep Berlian, meskipun jebolan Persib dan besar di Madura, namun musim lalu bukan jadi pilihan utama Madura. Terus ada Ihsan Kurniawan yang di beberapa musim terakhir justru main di Liga 2 meskipun mantan jebolan timnas U19 dan sempat di Persija Jakarta sebagai pinjaman musim lalu. Dan Miftah Anwarsani, meskipun sempat jadi komoditi panas karena sempat akan bermain di Eropa dan salah satu anggota timnas Indonesia saat ini, namun performanya masih kalah dibanding Pratama Rahan di timnas Indonesia. Mungkin memang hanya Miftah Anwarsani saja yang agak lumayan rekrutan Dewa United sejauh ini. Memang bursa transfer masih lama dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Tapi memang agak sulit jika melihat jejak rekam Dewa United dalam rekrutan di bursa transfer musim ini jika harus disebut tim sultan. Bahkan banyak yang sanksi soal pemain asing yang kabarnya jebolan Ajax Amsterdam. Jangan-jangan cuma pemain Jong Ajax dan itu pun gak terpakai di Jong Ajax. Tapi kita jangan underestimate dulu, belum tentu nama-nama yang direkrut Dewa United itu tidak bagus. Bisa jadi setelah gabung Dewa United, para pemain ini justru bersinar dan akan menggemparkan tim-tim lain di Liga 1. Siapa tahu kan? Oke, itu saja pembahasan kita di video 3 tim promosi Liga 1 musim ini. Kami mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan kata-kata yang kami ucapkan di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.